Saudara-saudari terkasih, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pastor Ibrahim Riberu, Pastor Paroki Hati Kudus Sonder, dalam acara Renungan Mingguan, Minggu Biasa ke-27. Mari kita awali permenungan kita ini dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, kasih-Mu sungguh nyata menyertai kami, kasih-Mu sungguh nyata melingkupi kami. Bantulah kami agar menyadari kasih-Mu itu kepada kami. Dengan demikian, kami pun boleh berlaku kasih kepada sama saudara kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami, sehingga firman ini boleh sungguh masuk dan meresapi hati dan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat pemeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, saya percaya Injil yang kita dengar tadi adalah sebuah Injil atau penggalan Injil yang sudah sering atau mungkin sudah biasa kita dengarkan atau kita baca. Maka di awal renungan saya ini, saya mencoba mengangkat sebuah fenomena, sebuah kenyataan yang mungkin sudah biasa, pernah terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita mengalaminya atau kita sendiri yang melakukannya sebagai lakon utamanya. Dan fenomena itu adalah fenomena hutang atau berhutang. Pernahkah Anda membayangkan secara lebih lengkap tentang situasi orang yang berhutang? Bahwa ketika seseorang atau mungkin diri kita sendiri mau berhutang
meminjam uang kepada seseorang. Biasanya kita datang dengan menampilkan situasi yang memelas atau memohon-mohon dengan pemikiran bahwa kita membutuhkan bantuan dia, sehingga kita harus merendahkan diri kita untuk mendapatkan pertolongan. Dan biasanya pengalaman menunjukkan bahwa ketika seseorang sudah mendapatkan hutang, masalah akan muncul pada waktu pengembalian atau pembayaran kembali. Bahwa ketika sudah tiba waktunya untuk membayarkan hutang, yang sering terjadi adalah orang mencoba mengulur-ulur dengan cara yang kadang-kadang tidak menyenangkan. Dan ketika banyak pikiran negatif sudah masuk ke dalam kepala, baik dari pemberi hutang ataupun yang meminjam, yang berhutang, maka hal-hal yang negatif pun kebanyakan akan terjadi. Jadi maksud saya di sini adalah tentang cara pikir atau cara menilai. Dalam bacaan Injil tadi, kita mendengarkan bagaimana tuan kebun anggur sudah mengadakan MOU, perjanjian dengan penggarap untuk memberikan hasilnya pada waktunya. Dan awalnya sepertinya tidak ada masalah, mereka pun setuju. Sehingga prosesnya berjalan dan kegiatan penggarapan pun terjadi. Tetapi masalah muncul ketika pikiran-pikiran negatif mau menguasai atau sudah menguasai pikiran, batin, hati dari para penggarap. Sehingga yang terjadi adalah mereka menghendaki untuk memiliki kebun anggur itu. Ketika tuan kebun anggur datang mengirim utusannya untuk meminta bagiannya, mereka malah mencelakakan. Bahkan yang lebih parah lagi, anak dari pemilik kebun pun mereka singkirkan, mereka bunuh. Saudara, inilah kenyataan hidup kita yang terjadi dahulu ataupun sekarang. Yang pernah terjadi, sudah terjadi, atau bahkan mungkin akan tetap terjadi. Ketika pikiran yang buruk atau negatif menutup mata seseorang, hati seseorang, pikiran seseorang, maka yang terjadi selanjutnya biasanya adalah sebuah keburukan. Saudara, selembar daun kering tidak bisa menutupi seluruh bumi. Tetapi ketika selembar daun ini menempel menutup mata kita, maka seluruh bumi, seluruh dunia akan tertutup. Demikian juga pikiran-pikiran yang negatif. Ketika sudah menutupi mata hati, mata batin, pikiran dari seseorang, maka hal-hal yang negatif berikutnya akan mengikutinya. Kita boleh katakan ini seperti sebuah efek domino. Ketika kita memikirkan yang negatif, membiarkan negatif masuk ke dalam pikiran kita, hati kita, tindakan kita, maka yang terjadi berikutnya adalah negatif. Bisa jadi itu menimpa diri kita atau juga menimpa orang lain. Maka ketika berhadapan dengan situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, lalu ketika berhadapan dengan situasi demikian, apa yang harus kita lakukan? Saya percaya bahwa bacaan kedua surat Rasul Santo Paulus setidaknya memberikan jawaban kepada kita bagaimana kita menghadapi fenomena atau situasi atau kejadian seperti gini. Rasul Santo Paulus mengajak kita untuk berpikir dengan alam pikiran Kristus sendiri, melihat dengan cara Kristus melihat, menggunakan cara-cara Tuhan Yesus sendiri dalam menghadapi fenomena atau situasi. Pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang manis, lakukanlah yang baik, lakukanlah yang manis. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan, namun juga di hadapan sesama. Saudaraku, hari ini atau bulan ini kita berada dalam bulan Oktober, bulan Rosario. Bulan yang kita dedikasikan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan bersama dengan Bunda kita, Santa Perawan Maria. Maka mari kita juga mengikuti teladan contoh yang baik dari Santa Perawan Maria yang menghadapi setiap peristiwa, bahkan mungkin menghadapi situasi-situasi yang negatif dengan ketenangan.
firman Tuhan mengatakan Bunda Maria selalu menyimpan dalam hatinya untuk merenungkannya. Saya percaya jika ini yang kita lakukan, maka kebaikan akan menjadi buah dari perjuangan kita di dunia ini. Mari dengan kekuatan firman Tuhan ini, namun juga dengan bantuan doa Santa Peran Maria, kita hidup menjadi lebih baik sedikit demi sedikit sebagai seorang Katolik pengikut Kristus. Semoga Tuhan menolong kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Saudaraku, mari kita mengakhiri permenungan ini dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena kami telah Engkau kuatkan dengan firman Tuhan, firman Yesus Kristus Putramu. Semoga firman-Nya sungguh-sungguh menjadi penerang bagi kami, agar kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan semoga dengan pengantaran doa Santa Peran Maria, semua orang beriman berusaha untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.